Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Kakak berharap adik-adik semua sehat-sehat ya. Dan sekarang sudah duduk manis. Adik-adik, sebentar lagi kita akan bernyanyi, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita awali ibadah kita dengan satu pujian, yaitu Yesus sayang semua. Nyanyi semua ya adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Nah, adik-adik, kita tadi baru bernyanyi Yesus sayang semua. Tuhan Yesus menyayangi kita semua tanpa pilih-pilih ya. Nah, sekarang kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang terkasih, Tuhan Yesus yang sangat baik, puji syukur, terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali akan beribadah sekolah minggu bersama-sama dengan adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami walaupun kami beribadah lewat YouTube. Dan kami juga mengucap syukur selama 1 minggu. Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi, menyertai kami satu persatu di setiap aktivitas kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan kembali bernyanyi dan kami sebentar lagi juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu.
Tuhan, berkati, siapkan hati kami Tuhan untuk memuji-Mu, dan semua itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Petris akan mengajak adik-adik kembali bernyanyi. Kita akan bernyanyi dengan lagu Terima Kasih 1000. Adik-adik semua udah tahu ya? Yuk, ikutin kakak ya. Ayo, nyanyi kita bersama. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Melatih wangi ketilang nyanyi, terima kasih. Peri merayap temukan lagu, terima kasih. Janjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata, terima kasih. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Nah, adik-adik, kita tadi baru bernyanyi Terima Kasih 1000. Wah, banyak ya. Bagaimana kita harus mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang teramat sangat luar biasa baiknya Tuhan kepada kita. Nah, sebentar lagi kita akan mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitab adik-adik? Nah, sebentar lagi Kakak Femi akan memberitakan firman Tuhan untuk semua adik-adik. Dan sebelumnya kita bernyanyi kembali dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci
tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Femi. Silahkan Kakak Femi. Terima kasih Kak Petris. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembahkan dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah penyertaan-Mu di mana kami dapat kembali bertemu dalam ibadah online melalui YouTube. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami, berkati pembelajaran firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita dapat kembali bertemu dan berkumpul dalam ibadah sekolah minggu GPKB Menteng. Walaupun kita kembali bertemu dalam ibadah online YouTube, tapi kakak percaya kita semua pasti selalu penuh sukacita karena kita semua dapat beribadah dalam sekolah minggu GPKB Menteng. Langsung saja firman Tuhan kita kali ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Kakak bacakan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah sayang abang dan kakak. Adik-adik tahu
Mengapa kita harus sayang kepada abang dan kakak kita? Kita harus sayang kepada abang dan kakak kita karena mereka adalah keluarga kita yang terdekat, sama seperti mama, papa, dan adik yang juga harus kita sayangi. Lalu, bagaimana caranya kita itu sayang kepada adik dan kakak dan abang menurut firman Tuhan ya adik-adik? Nah, mari adik-adik kita belajar bersama-sama apa kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10 tentang bagaimana kita harus bisa sayang saudara-saudara kita. Iya, firman Tuhan kita ini terambil dari tulisan Rasul Petrus. Adik-adik tahu siapa Rasul Petrus sih? Iya, dia adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Firman ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana sih caranya kita untuk mengasihi antara saudara, mengasihi abang, kakak, adik, dan teman-teman juga. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus yang ayat yang ke-8, kita bersaudara harus yang pertama, hendaklah kamu seia sekata. Yang kedua, hendaklah kamu saling mengasihi. Yang ketiga, kita harus saling menyayangi. Yang keempat, kita harus rendah hati. Iya, kita harus hidup dalam kasih yang seperti itu dalam kita bersaudara. Nah, kakak mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang pernah berantem sama abang atau kakak atau adiknya? Iya, pasti ada ya yang pernah berantem sama abang atau kakak atau adiknya. Entah itu rebutan mainan, rebutan makanan, dan lain-lain sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata, bila kita berselisih dengan kakak, abang, adik, atau saudara kita, dalam 1 Petrus ayat yang ke-9 yang harus kita lakukan adalah, yang pertama adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, jangan membalas caci maki dengan caci maki. Yang ketiga, hendaklah kamu memberkati. Yang keempat, karena itu kitalah dipanggil, yaitu untuk memberkati. Nah, kakak ada sebuah cerita nih tentang Nabi Musa dengan kakaknya Miriam dan Harun. Seperti kita tahu, Musa adalah Nabi Tuhan. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Saat itu Musa ditemani kakaknya Miriam dan abangnya Harun. Pada suatu hari, Harun dan Miriam ada suatu perselisihan. Ya, hal ini tercatat dalam bilangan yang ke-12. Ya, Miriam dan Harun berkata kepada Musa pada bilangan 12 ayat yang kedua, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah Tuhan berfirman kepada kita juga?" Nah, dari ayat ini terlihat ya bahwa Miriam dan Harun iri kepada Musa. Karena Musa adalah Nabi Tuhan, karena Musa adalah orang yang dipilih Tuhan, sehingga mereka berselisih. Tapi setelah itu diceritakan bahwa Allah marah kepada mereka pada bilangan 12 ayat yang ke-8. Dan Allah berkata, "Mengapa kamu mengatai hambaku Musa?" Lalu diceritakan bangkitlah murka Allah. Pada ayat yang ke-10 dikatakan lalu seketika tampaklah Miriam kena kusta sekujur tubuhnya. Sekujur tubuhnya putih seperti salju. Saat Harun melihat Miriam seperti itu, takutlah Harun dan langsung meminta maaf kepada Musa. Dan Harun tidak sampai terkena hukuman dari Tuhan karena Harun langsung meminta maaf kepada Musa. Lalu setelah kejahatan yang dilakukan kakak dan abangnya, apakah Musa membalas kakaknya Miriam dan abangnya Harun? Ya, tidak ya adik-adik. Malahan di ayat yang ke-13 ceritakan bahwa Musa malah mendoakan Miriam untuk bisa sembuh. Doa Musa adalah, "Ya Allah, sembuhkanlah dia." Nah, jadi dari cerita ini jelas ya adik-adik bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak boleh membalas caci maki dengan caci maki seperti contoh yang Nabi Musa lakukan. Musa tidak membalas kejahatan abang dan kakaknya. Nah, lalu
bagaimana sih adik-adik caranya agar kita bisa berperan aktif untuk saling mengasihi bersama kakak, abang, atau adik kita? Yang pertama caranya yaitu saling mengalah. Nah, kita harus saling mengalah terhadap abang, kakak, atau adik kita. Yang kedua, kita harus saling memberi. Kita harus memberi duluan kepada abang atau kakak kita. Ya, jadi kalau rebutan mainan, lebih baik kita memberi saja kepada abang atau kakak kita mainan tersebut. Ya, yang ketiga adalah kita harus saling merendahkan hati kita. Ya, yang keempat, kita harus saling menghargai. Kita harus menghargai abang atau kakak kita karena mereka yang lebih tua dari kita. Yang kelima adalah saling memaafkan. Ya, kita harus saling memaafkan karena seperti yang tadi contoh tadi, waktu cerita Musa memaafkan kakak dan abangnya walaupun mereka telah melakukan kejahatan kepadanya. Nah, jadi kita harus saling memaafkan ya adik-adik. Oke, adik-adik, jadi kesimpulannya kita harus saling sayang, saling mengasihi abang, kakak, adik, dan saudara-saudara kita. Oke, sebelum kakak menutup firman Tuhan ini, kakak ada satu tugas nih. Adik-adik, lakukan aktivitas bermain bersama kakak, abang, atau adik kalian. Dan saat aktivitas itu, adik-adik foto. Nah, foto tersebut adik-adik kirimkan dalam grup WA sekolah minggu ya adik-adik. Oke, firman Tuhan kita selesai. Sebelum kakak kembalikan kepada kakak Petris, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada saat ini. Kiranya apa yang telah kami pelajari dapat kami lakukan, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar kami menjadi adik-adik dan atau anak-anak yang rukun dan baik kepada abang dan kakak kami, agar kami hidup saling mengasihi, saling menyayangi di antara kami yang berkeluarga, agar kami juga dapat menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, agar kami juga dapat menjadi anak-anak yang berguna dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami menjadi terang dan garam dunia untuk orang-orang di sekitar kami, dan kami selalu mempersaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan juga berkati selalu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Kakak lanjutkan kepada Kak Petris ya. Nah adik-adik, baru saja kita dengar firman Tuhan ya yang dibawakan Kakak Femi. Nah, dimana kita harus saling menyayangi, saling mengasihi kakak, abang, orang tua, atau opung, dan teman-teman. Itulah yang harus kita lakukan kalau kita benar adalah anak-anak Tuhan Yesus. Nah, kita kembali, kita angkat pujian, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelumnya kita angkat pujian dengan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi
adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Kita tadi sudah bernyanyi, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita akhiri ibadah kita. Kita akan sama-sama berdoa. Coba adik-adik lipat tangannya, tutup mata. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami baru saja selesai mengakhiri ibadah kami Bapa, di mana ibadah kami tadi diawali dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau menyertai, memberkati kami dalam ibadah kami hari ini. Bapa, apa yang telah kami terima dalam ibadah kami hari ini, kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya kami bisa melakukannya, kami menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih untuk adik-adik kami. Bapa, di masa pandemi ini kami memohon dengan segala kerendahan hati kami, tolong berkati adik-adik kami Bapa, di mana mereka masih sebagian besar belajar dari rumah. Berkati mereka ya Bapa. Kami berharap mereka tetap selalu bisa bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Engkau ajar mereka Bapa, agar mereka selalu menjadi anak-anak yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Berkati juga orang tua mereka yang selalu mengajar mereka, menuntun mereka Bapa, agar mereka tetap selalu menjadi anak-anak yang manis. Mereka taat kepada orang tua, terlebih mereka taat dan selalu melakukan ajaran dan firman-Mu. Kami juga guru-guru sekolah minggu di sini Bapa, berkati kami Bapa. Kiranya kami selalu menjalankan pelayanan kami dengan hati yang sukacita, penuh kasih. Kiranya semua itu kami lakukan, di mana kami berharap adik-adik kami juga bisa bertumbuh dan mereka menjadi yang terbaik sebagai anak-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa juga buat adik-adik kami yang belum bisa mengikuti ibadah hari Minggu ini. Berkati mereka Bapa, dimanapun mereka berada, dalam situasi kondisi bagaimanapun mereka. Berkati mereka Bapa, kalaupun mereka sedang sakit, tolong pulihkan mereka Bapa, berikan yang terbaik buat adik-adik kami sekolah minggu. Kami berharap kami bisa bertemu bersama-sama ibadah di hari Minggu depan untuk adik-adik kami yang tidak menghadiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Bapa, sebelumnya juga dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kesalahan kami. Ampuni kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa, kami layak menerima kasih-Mu, dan kami layak untuk menerima berkat-Mu Bapa. Bapa, terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama adik-adik kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Kakak berharap adik-adik semua selalu dalam keadaan yang sehat, dan mereka adik-adik juga sekolah dengan baik. Kita sama-sama ibadah sekolah minggu untuk minggu depan kembali. Terima kasih ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.